Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 2404111000187, kelas IF3C. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum modul 2, yaitu memeriksa frame Ethernet. Di sini langsung saja kita ke kebutuhan PC, yaitu satu PC Windows dengan akses internet dan WireShark yang telah terinstall. Untuk latihan 1 memeriksa header frame Ethernet 2. Dalam latihan 1, Anda akan memeriksa file-file header dan isi dalam satu frame Ethernet 2. Suatu tangkapan WireShark akan digunakan untuk mengetahui isi dalam file-file tersebut. Di sini ada review, deskripsi, dan panjang header Ethernet 2. Bisa dilihat preamble, destination address, source address, frame type, data, dan FCS. Selanjutnya memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Dalam contoh di bawah, host PC ini mempunyai IP address sebagai berikut. Ini seperti ini contohnya. Langsung saja saya contohkan. Kalian bisa klik Windows plus R, langsung klik cmd. Nah, langsung saja ketik ipconfig al. Ini sudah terlihat untuk default gateway-nya ini, untuk IP address-nya ini. Bisa ada keterangannya. Saja kita screenshot. Langsung kita taruh sini. Nah, selanjutnya memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan WireShark. Tangkapan layar dari tangkapan WireShark di bawah memberikan paket-paket yang dibangkitkan oleh suatu ping yang dijalankan dari host PC ke gateway defaultnya. Suatu filter telah diberlakukan terhadap WireShark untuk menampilkan hanya protokol ARP dan ICMP. ARP merupakan singkatan dari Address Resolution Protocol. ARP adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk memperoleh MAC address yang diasosiasikan dengan IP address tertentu. Sesinya dimulai dengan suatu query ARP dan jawabannya untuk MAC address dari gateway router, diikuti oleh 4 request dan jawaban ping. Ini untuk tampilan WireShark-nya. Langsung aja kita buka WireShark. Nah, ini untuk tampilan awal. Kan di sini kita menggunakan WiFi, kita langsung aja kita klik 2 kali. Nah, ini udah kelihatan. Langsung aja kita screenshot aja. Masukkan bagian ini. Nah, udah sama kan di sini. Nah, berhubung di sini disuruh bukan ARP dan ICMP, kita langsung aja filter ARP or ICMP. Nah, kenapa ini belum keluar? Karena di sini kita belum ngeping ke tujuan, jadi belum ada belum ada yang dituju dari PC ini, jadi masih MAC address dari PC ini sendiri yang ditampilkan. Makanya di sini hanya ada broadcast. Selanjutnya kita ke langkah 4, memeriksa isi header Ethernet 2 dari request ARP. Tabel berikut ini memperlihatkan frame pertama dalam tangkapan WireShark dan menampilkan data di dalam file header Ethernet 2. Bisa dilihat aja, bisa dibaca-baca. Selanjutnya langsung aja kita ke pertanyaan. Apa yang penting mengenai isi dari file destination address? File destination address di sini bisa dilihat, destination address di sini MAC ada MAC address. Jadi yang penting itu ada MAC address. Saja mengapa bisa mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Nah, ya seperti tadi yang saya jelaskan, karena di situ kita belum menemukan PC tujuan.
kan MAC address. Oh iya, ini kita belum ngeping. Kita ngeping dulu untuk menampilkan ICMP-nya. Ping ke gateway tadi 192.168.1.1. Sudah keluar kan? Langsung aja kita stop. Cut. Hmm, tadi nah, sebutkan MAC address dari shot dalam frame pertama. Kita lihat di CMP. MAC address-nya untuk shot yang pertama ini. Dari sini aja bisa. Hmm, sini. Selanjutnya sebutkan vendor ID. Vendor ID ini kita bisa dilihat pada RP. Ini vendor ID-nya. Yang yang ini. Yang ini. Nah, vendor ID itu hanya pada 3 oktet pertama ya. Jadi kita masukkan 3 oktet pertama aja. Untuk untuk selanjutnya untuk nomor seri di sini itu 3 oktet terakhir. Sama kok dengan yang ini. Lihat 6F3D75. Jadi langsung copy dari market itu juga sama aja. Nah, ini 3 oktet terakhir. Selanjutnya, latihan 2, Wersak menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Dalam latihan 2, Anda akan menggunakan Wersak untuk mencapture frame Ethernet lokal dan remote. Anda kemudian akan memeriksa informasi yang terkandung dalam file header frame tersebut. Langkah 1, mengetahui IP address dari default gateway pada PC Anda. Buka jendela command prompt. Kita buka lagi. Ketik aja ifconfig lagi. Nah, ini IP address-nya ini, default gateway-nya ini. SS lagi ya. Nah, selanjutnya teruskan IP address dari default gateway. IP address-nya itu 192.168.1.12. Selanjutnya mulai menangkap traffic pada NIC PC. Buka WordSearch dan mulailah menangkap data. Kita mulai ulang aja. Langsung ke WiFi. Kita masukkan screenshot. Sudah. Selanjutnya mati traffic muncul di dalam jendela daftar paket. Bisa dilihat aja. Selanjutnya filter WordSearch untuk menampilkan hanya traffic ICMP. Nah, berarti kita langsung aja filter ICMP. Kenapa kok belum keluar? Karena di sini kita belum menemukan IP tujuan yang mau di apa ya, mau dituju itu apa. Jadi kita belum tahu. Makanya ini masih kosong. Nah, selanjutnya dari jendela comment ping terhadap default gateway menggunakan IP address yang telah Anda rekam dalam langkah 1. Terdapat default gateway untuk address ping 192.168. Sudah keluar kan di sini. Langsung aja masukin screenshot semuanya.
Oke. Selanjutnya stop capturing paket. Stopnya itu bisa dari sini. Stop. Nah, kemudian periksa request echo ping pertama dalam bersak. Jendela utama rusak dibagi ke dalam 3 bagian. Nah, 3 bagian itu ada ini paling atas, kiri, sama kanan. Dalam panel daftar paket bagian atas, klik frame pertama. Anda akan melihat echo ping request di bawah judul info. Baris tersebut menjadi tersorot. Periksa baris pertama dalam panel rincian paket bagian tengah. Baris ini menampilkan panjang dari frame. Baris kedua dalam panel rincian paket menunjukkan bahwa itu merupakan frame Ethernet 2. MAC address dari source dan destination juga ditampilkan. Apa MAC address dari NIC PC? MAC address dari PC kita bisa dilihat pada source. Ini source yang request ini. Nah, ini kita lihat dari shot ini MAC address dari PC saya. Lainnya apa MAC address dari default gateway? Kita bisa dilihat pada sini MAC addressnya pada default gateway. Ini destination. Langsung saja kita browse. Halnya Anda dapat klik tanda lebih daripada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame Ethernet 2. Jenis frame apa yang ditampilkan? Nah, ini kan Ethernet 2. Belumnya gini. Nah, ini bisa dilihat. Untuk frame 2 itu frame yang ditampilkan yaitu tipe IPv4. Atau selanjutnya kita nomor 4, dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai file data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4, address, source, dan destination. Mana IP address dari source? Dua baris terakhir tampilkan. Nah, ini kita bisa dilihat. Ini IP yang didapatkan di saya, dan ini untuk destination, untuk gateway. Selanjutnya, Anda dapat klik baris manapun bagian tengah untuk menyorot bagian dari frame hex dan ASCII. Dalam panel paket batch bagian bawah, klik baris Internet Control Message Protocol. Dalam bagian tengah dan periksa yang disorot dalam panel paket batch. Bagaimana mengejar 2 oktet terakhir yang disorot? Sini bisa dilihat Control Message dan batch. Nah, ini batch-batchnya. Nah, ini 2 oktet terakhirnya ini 68 sama 69. Nah, ini untuk bacanya itu dari sebelah kanannya. Nah, ada HI. Selanjutnya klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksa frame echo reply. Ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik karena frame ini dikirim dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Oh iya. Selanjutnya yaitu reply yang dikirimkan dari default gateway ke PC saya, yaitu balasan. Sudah. Selanjutnya sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan device dan MAC address. Nah, ini untuk device-nya, address yang ditemukan sebagai destination address. Ini bisa dilihat. Langsung aja kita masukkan.
Selanjutnya, mengapa paket host jauh? Mengapa menangkap paket host jauh? Klik ikon Start Capture untuk memulai suatu tangkapan WordSearch baru. Anda akan menerima jendela pop-up menanyakan apakah Anda menyimpan paket tangkapan sebelum ke suatu file sebelum memulai tangkapan baru. Klik Continue without saving. Start Continue without saving. Kemudian kita ke jendela command prompt. Dalam jendela command prompt silakan ping www.cisco.com, ping www.cisco.com. Nah, kalau nggak keluar ini bisa diakali biar kita lihat CMP V4 nya bisa tambahin min 4. Nah, keluar kan, bisa gitu. Selanjutnya kita screenshot dulu. Kita tutup jendela command prompt. Ini kan penangkapan paket. Stop. Periksa paket baru dalam panel daftar paket WordSearch. Paket baru ini, selanjutnya langsung aja kita ke pertanyaan. Dalam frame request echo ping pertama, mana yang merupakan MAC address, source, dan destination? Request echo ping. Nah, ini untuk yang pertama. Untuk MAC address source ini, destination yang ini. Betul. Hanya sebutkan IP address dari source dan destination yang terkandung dalam file data dari frame. Kita bisa dilihat pada Internet Protocol version 4 ini. Untuk source ini, destination ini. Langsung aja kita copy. Source. Selanjutnya, bandingkan address ini dengan address yang tetap diterima pada langkah 6. Jadi yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama? Langkah 6. Langkah 6. Oh iya, kalau ini kan sama kan. Kenapa ini kok beda? Nah, karena di sini kita kan ngepingnya ke dari PC ke router, router itu langsung diteruskan ke publik. Nah, publik nanti itu kan, publik itu maksudnya itu Cisco tadi. Cisco itu kan ada server, servernya nanti kembalikan ke router baru dikembalikan ke PC gitu.
Nah, selanjutnya, Berserk tidak menampilkan file preamble dari suatu header frame. File yang terkandung dalam preamble ada 8 bit. Selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.